Dan MBM ini tidak fair mengundang saya, tidak fair secara akademis dan dalam disiplin keilmuan. Mustahil ahli puisi diundang ngomong. Tapi karena di Indonesia semua dimensi boleh berkaitan satu sama lain dan kita percaya kepada rezeki Allah itu bisa muncul dari hal-hal yang tidak relevan dan tidak disiplin. Maka saya memenuhi ini dengan catatan bahwa segala kemudaratan yang mungkin muncul dari saya ditanggung oleh Pak Said. Lah aku akan ngomong tanah ya, kuwi loro ati aku ora duwe tanah kok ngomong saya. Jadi gini. Karena saya juga curiga bahwa cara pandang saya ini nanti akan melahirkan tambahan masalah minimum pada cara bisa menimbulkan bias-bias pemahaman. Jadi itu sama dengan lahirnya kata antum a'lamu bi umuri dinyakum itu kan ketika Rasulullah SAW itu pas melakukan ketok di sebuah kebun itu ada petani sedang mengkawinkan kurma. Jadi seperti kalau nanas kan kawin sendiri itu dikawinkan. Terus Nabi tanya sama yang mengiringi dia itu, ngapain itu orang? Terus dijawab sama sahabat, oh itu sedang mengawinkan. Terus Rasulullah, oh tidak dikawinkan barang, kok tak pikir orang. Itu. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak sejelas bahasa Jawa. Al-Dunnu, gitu kan, dia bilang Al-Dunnu. Dari kalimat itu kemudian disalahpahami oleh yang sedang mengawinkan itu. Kalau bahasa Jawa kan memang masa depan dunia, jadi lebih detail, lebih jelas, lebih akan membereskan masalah. Kalau bahasa nasional kita bikin bahasa Melayu dulu karena belum mampu berbahasa Jawa. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia orang Jawa, tapi kita ngalah dulu karena zamannya belum sampai. Jadi kalau orang non-Jawa disuruh berbahasa Jawa kan kasihan. Nah, jadi kan lebih besar Jawa dari Indonesia, maka orang Jawa penggaweannya mangku Indonesia, bukan. Kalau Indonesia mangku Jawa kan kasihan. Maka nanti kalau sudah kita bikin negara baru bahasa nasionalnya bahasa Jawa. Nah, kemudian karena salah paham, terus berhentilah si petani ini dari mengawinkan. Jadi akhirnya sekian puluh persen kebun itu akhirnya tidak berbuah karena tidak dikawinkan. Maka mereka beramai-ramai protes pada Rasulullah, kata Anda dulu tidak perlu dikawinkan. Maka sekarang ternyata tidak berbuah. Rasulullah bilang, loh, yang bilang siapa? Saya kan cuma mengatakan saya pikir tidak perlu dikawinkan. Sudahlah, antum a'lamu bi umuri dinyakum, gitu ceritanya. Itulah lahirnya kata antum a'lamu bi umuri dinyakum. Nah, saya tak daripada angel-angel ngomong tanah, mending saya sebagai Muhammadiyah tulen ya, saya yang kita perlukan dengan Nabi Nuh lah ngomong antum a'lamu bi umuri dinyakum. Jadi menurut saya judul saya itu, tapi saya akan setia kepada perjalanan diskusi ini dengan meneruskan Mas Bambang sama Mas Adrianto. Yang pertama, rute berpikir saya itu berbeda sama diskusi ini. Saya menduga. Jadi maksudnya rute berpikir itu gini. Kalau di depan sana itu ada bis lewat, tiba-tiba mogok, penumpangnya penuh, nggak bisa jalan, padahal mereka sudah punya schedule, punya program. Terus Pak Said dan teman-teman MPM keluar ke sana. Pertanyaannya adalah keluar ke sana ini mau dandani bis, arep delok apa arep ngrasani? Apa arep menganalisis, oh ini bis ini macet karena gini-gini. Soalnya ini sekarang butuh konsensus gitu. Kebenaran undang-undang benar. Jadi kita berkerumun di samping masjid itu. Ini soalnya kalau subsidi dicabut, ini rakyat marah se-Jawa. Di sana 8.500 biasa kok di Sumatera, di sini baru naik 2.000 malah semua. Itu diskusi sampai sementara di sini ya macet terus. Ngerti maksud saya? Rute berpikir saya itu enggak gitu. Rute berpikir saya itu ketika kita keluar dari rumah ini, kita punya niat untuk nolongin bis itu. Nah, karena kita akan nolongin bis itu, maka kita ngukur kekuatan kita. Ono ora sing ahli tanah.
Ono orang yang ahli mesin bis. Terus kita pelajari kerusakan mesin bis itu apa, baru MPN, meskipun itu bukan bidangnya ya, kemudian berinisiatif bilang sama supir dan kondekturnya, yuk kita bantuin yuk untuk mengurusi pemberesan tanah. Bis itu. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Said, sampai mau apa ini Muhammadiyah ini? Mau analisis akademis saja. Kalau mau ngomong soal tanah kan tinggal browsing, tinggal tanya sana sini sudah tahu kita problem tanah kita semua. Apa kata diskusi barang ini? Sudah jelas berapa persen hutan tetap milik kita, berapa persen milik panitia kasar, berapa tanah milik kita, buruh tani yang asalnya petani berapa persen, kan semua sudah jelas kalau soal itu. Cuma Pak Said mau apa? Kalau Pak Said mau jadi ketua Muhammadiyah, harus berpikir mengenai tanah kan cukup. Karena saya mau kesini ini karena MPN. Kalau PT Muhammadiyah saya kira nggak punya pikiran soal Pak Jin saya tabrakkan di Jombang di desa saya sampai ketemu ibu saya kasus tanah di tempat saya. Dan Pak Jin juga yang tidak sopan santun dengan saya, dengan keluarga saya, terus baik-baik saya itu pulang. Tapi dia tidak mau masuk ke dalam masalah tanah di Jombang itu gitu loh. Aku juga nggak tahu Bang Pak Jin kok disuruh ngurusi tanah. Dia kan seharusnya ngurusin rokok. Kan dia kalau dia kamu ke kiai kan di kan masih muda Pak. Kalau dia NU kan tua. Itu kiai NU selalu menyambut di Samsudin. Ya. Samsudin saya nggak ngerokok Pak. Di Samsudin. Tapi Pak Jin kan nggak ngerokok karena dia tidak dekat sama Malik Fajar. Jadi kalau Muhammadiyah Malikiyah ya rokok terus, tapi kalau Syafi'iyah nggak ngerokok kan gitu kan. Karena Pak Syafi'i Ma'arif itu sub madhab Muhammadiyah, kalau Malik Fajar sub madhab yang lain. Saya karena sesama Jawa Timur aku rapena, kayak orang melu Pak Malik kan gitu kan. Maksud saya melu Pak Syafi'i itu kan nanti menyakiti macam-macam lah. Saya apa boleh buat, sesungguhnya saya tidak berminat merokok, tapi karena Pak Malik tidak pernah berhenti merokok. Pak Malik itu tokoh Muhammadiyah yang prestasinya luar biasa, ya saya harus berada dalam jalur yang benar lah. Kemudian gini, saya dapat bahan banyak mengenai tanahnya, tapi baru SMS jadi nggak bisa baca ini. Saya tadi nanya-nanya. Ini loh. Ngeles terus. Kita simpulkan, Pak. Tadi kan begitu rupa kagetnya beliau berdua tadi. Ternyata kita ini wis orang dueli orang yang tanah ya, tanah air negara juga bukan punya kita gitu. Gampangannya gitu lah ya. Tapi kalau saya tidak frustrasi, kan saya bukan pengikut Syafi'i Ma'arif, saya kan pengikut Malik Fajar. Kenapa? Tinggal dirubah aja lah niatnya lah. Bangsa Indonesia itu memang niatnya bersedekah. Jadi dulu sedekah kepada Belanda, sekarang bersedekah kepada Amerika. Pokoknya kepada penjajah dan kenil-kenilnya. Jadi memang sedekah kok orang apa-apa. Bukan dihabisin, Freeport dihabisin, malah jadi komisaris. Gitu loh, enggak apa-apa. Dia memang niatnya bersedekah. Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah, sehingga seluruh aset alamnya ini disedekahkan kepada Amerika dan sekutu. Niatnya sedekah mana ada kok, Bu? Orang apa sedekah kok. Makanya ustadz yang paling populer adalah ustadz yang selalu menganjurkan sedekah. Ini serius, daripada frustrasi mending SPPN kono, termasuk pada Malaysia itu mau ambil apa? Mau ambil reok, mau ambil jadilan, ambil batik, mau ambil. Ambil enggak apa-apa. Itu kita ini sufi. Nah, ya, oke, kalau mau kita terusin, teman-teman sekalian, misalnya gini, kalau kita ngomong rasional, kita perlu konsensus. Soalnya SBY itu rawani, DPR ya rawani, gitu? Saat diturutin. Terus saya tanya, emang kalau konsensus
pada berani. Gitu loh, kalau kasus memang pada berani. Kan ini kembali, kalau saya boleh, saya belajar ke Muhammadiyah serius. Saya ketua IPM dan aktivis IPM. Di Surabaya Kota hanya sekretaris saya. Serius ini? Iya, kan. Artinya saya itu serius belajar. Jadi kalau kita ngomongkan nomor satu itu saya nggak malu dunia. Saya kembali ke situ. Emang SBY niat jadi presiden? Emang anggota DPR niat jadi anggota DPR dalam arti anggota DPR itu apa? Kan enggak tuh. Enggak niat, kan niatnya kan niatnya itu mencari, memanfaatkan otoritas dan jabatannya untuk memperkaya diri sebanyak-banyaknya, kan itu niatnya. Kan gitu. Niatnya SBY apa menyejahterakan rakyat? Tidak. Kalau dia menyejahterakan dirinya sendiri saja belum bisa. Kan gitu kalau menurut saya. Jadi memang negara ini tidak ada. De jure ada, de facto tidak ada. Jadi yuridis ada Indonesia NKRI, tapi faktual tidak ada, atau batal tuh. Ya masih tidak ada. Batal ya. Kalau yang ini, masa orang APBD kok 95% untuk pegawai itu batal demi hukum, batal demi fikih, batal demi syariat, batal demi akal sehat yang ada dong namanya. Masa saya dulu sudah kagum loh, 70% kan rata-ratanya, ya APBD itu untuk rutin. Yang 30% itu aja saya sudah kagum luar biasa loh. Rakyat saya negara oleh 30%, sementara pegawai itu oleh 70%, itu aja saya sudah kagum luar biasa. Belum lagi untuk sepak bola. Ya, kita gaji pemain dari Brazil, dari Uruguay besar-besar gitu loh. Nah, daripada kita frustrasi dan sedih dan meratap dan nangis, mending dunia itu sodako. Ini saran pribadi ya, saran pribadi. Kalau tidak, ya Muhammadiyah bikin tahap-tahap revolusi. Pertama revolusi berpikir. Lahirkan negarawan-negarawan dan pemikir-pemikir mengenai segala sesuatu. Ada pembagian kerja, ada ulil absornya, ada ulil luhanya, ada ulil alfatnya. Kan begitu. Kemudian dibagi orang Muhammadiyah, ada yang di ulul amri, ada yang di wilayah ulama. Dibagi yang jelas. Jangan seperti NU enggak jelas. Orang penak ngomong NU dengan Muhammadiyah. Lah kan Muhammadiyah nggak punya Pak. Saya harus jadi ketua Muhammadiyah. Enggak kan gini-gini terus nggak ketua Muhammadiyah itu nggak peduli kok sama sampai. Untuk apa begini-begini terus? Mumpung belum terlalu tua. Dan orang nonton, itu terang-terangan aja. Untuk apa kita ngerasani bis yang mogok di depan itu? Mending kita mau nolongin dulu, kalau tidak tercapai nggak apa-apa. Tapi kita terus-menerus ihdinas siratal mustaqim, terus-menerus berjuang. Kan kita sholat ini kan sudah sholat terus-menerus pun masih sama Tuhan diposisikan untuk bilang ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita tetap secara dinamis belum punya kepastian yang permanen bahwa kita sudah mendapatkan siratal mustaqim. So we have to say all the time ihdinas siratal mustaqim. Jadi Pak, saya tinggal begitu, pokoknya berusaha terus lahirkan pemikir-pemikir beneran dan bagaimana dieksplorasi sampai ke tingkat nasional. Artinya Muhammadiyah harus berbenah ke dalam. Gitu loh Pak. Kalau pakai istilahnya tukang kayu, sebentar kamu jangan ngomongin hutan, gergaji kayu, raksasa. Sebentar, kamu belum punya gergaji gitu loh. Jadi banyak ilmuwan Indonesia ini mau ngomongin penggergajian kayu, tapi dia sendiri belum punya gergaji. Dia sendiri tidak ingin jadi gergaji, lah angel ini kita nanti. Gitu loh Bapak ya. Ini tadi saya pokoknya shortcut saya ke Muhammadiyah. Dan saya sangat mendorong untuk kepada Muhammadiyah. Terus jangan disuruh NU dong yang berbuat begitu. NU kan bagian mujahadah. Muhammadiyah bagian ijtihad, ya Pak Sugri ya. Muhammadiyah bagian ijtihad. Jadi jihad itu ada dua lajur. Ada
Jihad itu the whole thing, semua perjuangan itu jihad, tapi untuk jihad akliyah, berpikir, kita punya ijtihad, dan itu sejak saya SMP Kampungan, di depan Permata, SMP Wolu, Muhammadiyah, itu saya sudah diajari ijtihad. Muhammadiyah itu adalah ijtihad. Gitu loh. Nah, tidak pernah Muhammadiyah memujahadah. Karena Muhammadiyah rasional, pekerjaannya berpikir. Menggagas. Nah, setelah saya mempopulerkan selawatan, baru saya ketemu sama mujahadah. Nah, kalau NU memang pekerjaannya mujahadah, pakai ini. Gitu loh, pakai ini, nggak pakai ini. Nggak pakai. Nah, ini pembagian itu nggak sih mujahadah nih, NU yoga kabul. Hati yoga, aku siapa negara ini. Nah, mulai hari ini menurut saya, ini diskusi bukan untuk menganalisis. Dengan mudah kok kita minta Mas Hadi, Mas Bambang aja udah pokoknya the whole thing about tanah di Indonesia, tolong saya rumuskan. Yang penting saya, LPM, dan BP Muhammadiyah punya program ke depan seperti ini. Itu baru jalan. Artinya kita nggak perlu mendiskusikan mengenai tanah rame-rame. Setelah itu mereka berdua. Kita cukup kok. Kita sampai nawatolah ulul absor ini. Gitu loh. Ulul absor artinya orang yang meneropong, orang yang pakai basirunnya Allah. Itu menurut saya seperti itu. Kalau kita berpikirnya jelakan. Kalau kita berpikirnya jangan selain ke siapa-siapa. Memang sudah salah sejak awal. Kan ini kan aslinya gini Mas. Kita dijajah Belanda. Terus tiba-tiba kita mendapatkan momentum Jepang di terus Korea sebagai jajahan Belanda, jajahan Jepang, langsung hari itu juga memproklamasikan kemerdekaan. Kita nunggu 2 hari karena nyari Bung Karno lah, ketemu. Bung Karno tulin nang biaya. Tulin. Nah, Soekarni sehat nyari Bung Karno, akhirnya tanggal 17 baru kita proklamasikan. Tapi kan malang takdo angkal Yahud walang Nasoro hatta tatabi amilatahu. Ini jangan hanya diartikan teologis. Ini segala hal. Emang rela Belanda melepaskan Indonesia, maka terjadilah Gusdur 1, Gusdur 2. Ya toh? Terjadilah Monumen 1 Maret, terjadilah peperangan-peperangan yang dasar, terjadilah Hizbul Waton yang adanya di depan tadi. Ya toh? Itu kan bukan zaman sebelum kemerdekaan, itu kan pasca kemerdekaan. Muncullah resolusi jihad di Jombang oleh Haji Hasyim Asy'ari. Kan begitu. Nah, emang rela. Setelah itu mereka tetap kalah oleh Cak Yitno sama teman-teman. Kita tahunya Bung Tomo, tapi sebenarnya Bung Yitno. Cuman karena yang disuruh ke radio itu Bung Tomo, akhirnya wartawan ngertinya Bung Tomo. Ya kenapa wartawan ini kan menunggui. Yang ngerti ini sopo sing kira-kira teko nang studio lah, itulah dia yang pahlawannya gitu lah. Umpamanya aku ini nyekel perampok gitu, wartawan liwat, ono bocah ora itu ono bocah arep nyolong. Oh ya terus Pak Amin Rais liwat. Ono kono iki nyekel perampok, oh iki perampok. Itu baru wartawan Amin Rais nyekel perampok. Perampok pancen video visi ini kaya ngono. Saya tidak akan apa-apa. Saya ingin menjadi orang tua yang oke lah, semua saya cintai, semua saya sayangi. Menurut saya Muhammadiyah harus berpikir you are not a part of Indonesia. Indonesia is a part of your life. Indonesia is part of your struggle. Indonesia adalah bagian dari konsep perjuanganmu. Bukan Indonesia, bukan Muhammadiyah bagian dari Indonesia. Oke? Teritorial begitu, organisatoris begitu, tapi cara berpikir kejuangannya Indonesia adalah orang atau pihak yang paling saya perjuangkan. So it is a part of us. Menurut cara berpikir saya. Pokoknya saya itu merindukan bagaimana ada pidato Ketua PP Muhammadiyah Said Kudulilin. Iya ya, baik. Biasa aja, tidak tercapai tidak apa-apa. Kalau soal tidak tercapai itu keahlian bangsa Indonesia. Apa yang kita tercapai? Tidak ada yang tercapai, tidak ada masalah sama dia. Yang terus gimana? Konsensus, saya mau darah dengan dia.
Apa sing gelem malah komisi biro ya toh jadi menurut saya kita harus punya cara tersendiri, metode tersendiri, bahkan pola mental tersendiri menghadapi hal seperti ini. Oke, supaya saya tidak berkepanjangan. Walantar tadi itu kan Anda tahu toh bahwa memang sekarang kan kenil-kenil ini bekerja. Sekarang saya tanya, SBY dengan pemerintahannya dan semua pilihan politikanya itu kadar kenilnya berapa persen? Ya, Mas ya. Wis terserah bahasa mungkin. Ning kayak kenil kok dulu. Mereka kan hanya agen tangan panjang dari kehendak pasar, ya kehendak pasar global yang kepala polisinya adalah Amerika, dukunnya adalah Israel, salah satu kasirnya adalah Arab Saudi. Sampai mereka bikin celana cingkrang-cingkrang itu dalam rangka memperkuat pasar bebas. Setiap 6 bulan sekali ada kapal mendarat di Laut Selatan sana, lewat pantai Geseng. Mereka sewa kapal perahu nelayan 500.000 ulang-alik itu untuk merekrut orang-orang nutrisi rendah dari Jawa Tengah dan DIY. Artinya orang-orang yang mikir doa-doa. Pokoknya sedikit. Pokoknya Islam adalah celana begini. Islam adalah jenggotan. Islam adalah tidak selamatan. Islam adalah menurut pokoknya. Jadi mereka tidak mengerti bedanya ketela dengan geduk. Jadi ini geduk, keripik, telepon kan banyak kan. Ada telepon NTA, ada telepon Salafi, ada keripik. Dan semua pelaku telepon kelanding ini menganggap kelanding adalah teror. Artinya dipikirkan sub-madhab atau sekte itu sama dengan agama. Mereka tidak mengerti Islam. Yang mereka mengerti adalah kata ustadznya seperti itu. Ini kan tidak dosa, toh? Orang mungkin kok. Orang mungkin dosa. Yang anehnya di situ kan. Makanya Muhammadiyah dulu selalu sangat menekankan. Saya belajar beneran. Ittiba, jangan takut. Kan gitu. Nah sekarang yang terjadi kan takut. Jadi sekarang ini orang bisa pukul-pukulan hanya karena takut itu, Mas. Takiat itu ada 5 versi. Gini. Versi pertama, ini menurut nasnya apa. Versi pertama, at-tahiyat sendiri. Versi kedua, kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah baru gitu. Assalamualaikum. Versi ketiga, tetap gini. Tapi begitu ketemu kata Allah, gini. Akalnya selesai gini lagi. Ini versi ketiga. Lu kita kacau tak selidiki lagi. Versi keempat, gini terus. Tapi begitu ketemu kata Allah, bergetar. Awalnya lewat, gini. Jadi, sembahyang ini kan ini. Itu begitu tagihan, langsung sampai wakil-wakil. Kalau begitu sampai. Versi kelima ini pakai bawahnya berada Parkinson. Udah ngajar tenan lagi. Teman-teman sekalian, saya selalu membayangkan, kita ini ngurusin bid'ah saja, definisinya itu nggak selesai. Kenapa tidak ada Darsul Masail, kumpul sama majelis tajwid, diskusi bersama, memberi fatwa bersama. Karena NU Muhammadiyah itu supremasi Islam di Indonesia. Kalau mereka kompak, maka sekte-sekte kecil itu akan dengan sendirinya tereliminir. Kan begitu. Nah, karena nggak pernah ada fatwa bersama, ini saya bikin Nahdlatul Muhammadiyah. Dipimpin Mustafa Ali Hasim ya. Ada Pak Marzuki ya lah. Dan alhamdulillah mereka keliling kemana-mana untuk untuk mengelaborasi pemahaman masyarakat. Dan kita pilih ketuanya Mustafa Ali Hasim. Dan kalau bisa ketua abadi, jangan. Orang apa ganjaran diktator apa soalnya kayak delok raine sapa sing arep nesu ya toh. Jangan apa kan apa. Mana mirip SBY ngono.
Saya melebar ke kita untuk memberi contoh bahwa jangankan masalah tanah. Tapi kalau memang kita mau ngurusin masalah tanah, karena itu adalah substansi. Ibarat Islam itu wajib muakkad, gitu ya. Nek ditanya dirodo sunat-sunat kan. Gitu ya. Jadi ono selawatan yo monggo, ono selawatan monggo yo ora masalah kan. Gitu ya. Itu masalah-masalah ibadah muamalah, bukan masalah ibadah malu. Tapi kalau soal tanah ini kan ini prinsipnya Rasulullah. Bahwa yang disebut muslim adalah kalau ada dia di suatu tempat, maka dia akan melihat bahwa semua yang diomongkan itu dan semua yang diomongkan dan yang dia lakukan itu mengamankan harta semua orang, terutama tanah, mengamankan martabat semua orang dan mengamankan nyawa semua orang. Tidak ada terorisme, tidak ada perendahan martabat bangsa, sehingga kita repot akan ada kurikulum pendidikan karakter. Bila aku repot nanggepi ono pendidikan anti tawur, ono kurikulum anti tawur. Terus ESQ nelpon ke Dignas akan ngasih ESQ ke SMA yang kemarin yang kasih tawur. Terus saya kasih tahu kalau sudah tawur itu jangan dikursus karena dia tidak mungkin tawur lagi. Yang perlu dikursus itu yang belum tawur. Jadi kalau ada hotel dibom itu tidak usah dijaga polisi, harus dibom. Mungkin ada terorisme bom itu lagi. Ya mungkin lah. Ini begitu dibom, terus keamanan berpuluh-puluh kali lipat. Ini tapi ini orang mungkin. Makanya Lamongan itu saya nyatakan kemarin kita di alun-alun Lamongan mulai hari ini kita nyatakan aman dari terorisme. Kenapa? Tidak mungkin teroris neror kotanya sendiri. Tempat ini geleng-geleng gitu. Nah, jadi terakhir sekali ya, supaya nanti bisa terakhir sekali. Satu soal dia. Lu bagaimana ada harap pada orangnya yang tidak punya niat untuk membenahi masalah kok? Mereka itu punya waktu 5 tahun untuk memperkaya diri gitu toh. Tentu ada perkecualian ya, not all of them begitu ya. Tapi kan rata-rata begitu. Jadi Anda jangan sampai Mas Adrianto ya optimis banget lah. Konsep sesuatu posisi kurang sensus. Gitu loh. Emang SBY berkuasa. Anda tahu nggak pembagian prosentase kekuasaan SBY, Bu Ani, dan Ibu Ageng? Tahu nggak perjanjiannya? SBY itu hanya punya 20%. Bu Ageng 50%. Bu Ani 30%. Jadi presiden kita bukan SBY de facto. Ini belum tak buka rahasia lebih. Sing tekannya Roro Kidul Barat. Emang ada presiden tidak ke sana ya? Maksud gue, emang ada. Makanya Muhammadiyah ini benar-benar harus merasionalisir Indonesia. Harus ada gerakan akal sehat Indonesia dari Muhammadiyah. Memang Nyai Roro Kidul ini sejak Gus Dur dia malas masuk Pulau Jawa. Karena saya bilang kan, Gus sampai jangan Kanjeng Ratu. Kan saya elek-elek saya yang sebelum Pak Amin bikin poros tengah emang bisa bikin poros tengah tanpa dibikin infrastrukturnya. Kan saya ngerayu Gus Dur, ngerayu Pak Harto, ngerayu Hamdi Yahas, ngerayu Akbar Tanjung jadi Golkar P3 Pak Harto itu harus kita rayu dan Gus Dur sendiri emang percaya diri untuk jadi presiden. Gus Dur ya orang minat dan juga tidak percaya. Akhirnya saya mengusung begitu Pak, akhirnya begitu oke, Pak Amin Rais terus bikin poros tengah Gus Dur jadi presiden. Nah, problemnya di tengah jalan adalah dari Bung Karno, Pak Harto sejak Panembahan Senopati itu kan urusannya bukan lagi Wali Songo, urusannya adalah Nyai Roro Kidul. Ini harus diketahui, gitu ya. Terus saya tanya, Gus, sampai boten sowan kan di Ratu. Cak, mbok sampean kongkon rene ya rek. Jadi Gus Dur itu males. Akhirnya Nyai Roro Kidul suruh datang. Terus, ya udah saya sampai menunggu di kok di Jombang kan di Jakarta kan di sini teman ketemuan yang baru gitu kan saya sama Gus Dur itu antara kenyataan dan khayal itu tidak ada bedanya. Itu ya sudah tak lakukan dan di sini sampai untuk ketemu Nyai Roro Kidul di Oma Kuta di Oma Sampean di sini.
Terus terserah Cak, yang penting ku nek ini jilbaban lho ya. Menurut jadi sejak itu, Nyai Narasida itu benar-benar beli jilbab. Nah, makanya jilbab itu kan sekarang laku di mana-mana. Itu sebenarnya promotor utamanya Nyai Narasida. Jadi, saya jangan berpanjang. Pak akhiri, Mas, terakhir Mas. Menurut saya di luar soal niat, nomor 2 memang ada pemahaman yang tidak. Itu kayak dilema subsidi. Itu kan ketidakmampuan pemerintah untuk membimbing rakyatnya, untuk memahami bahwa proses manajemen negara itu gini. Kan gitu ya Mas ya? Apalagi SDY tidak pernah membangun, nyawi jining atur gitu ya. Tidak pernah membangun pertemuan hati dengan